Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas PEBI kelas 1C. Baiklah, saya akan mengambil dua tema ini, yaitu dinasti Fatimiyah dan dinasti Abbasiyah. Di mana dinasti Fatimiyah atau disebut oleh beberapa ulama Ubaidiyah berdiri pada tahun 909 Masehi di Tunisia, yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang merupakan penganut Syiah Islamiyah yang mengklaim dirinya memiliki nasab dengan Rasulullah SAW melalui jalur anaknya, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada awal berdirinya dinasti atau daul ini membutuhkan banyak bantuan dari berbagai kalangan. Jadi dinasti Fatimiyah mengalami masa kejayaan saat berada di bawah pimpinan Khalifah Al-Aziz. Dinasti ini mengalami kemajuan di berbagai bidang, salah satunya adalah kebudayaan Islam. Kejayaan puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azkar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang keilmuan dinasti Fatimiyah juga bisa dibuktikan lewat keberadaan Darul Hikmah atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim. Dinasti Fatimiyah juga mencapai kemakmuran di bidang ekonomi. Jadi dinasti Fatimiyah juga mengalami kemunduran disebabkan ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Al-Aziz yang meninggal dunia digantikan oleh putranya yang bernama Abu Ali Mansur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Al-Hakim melakukan hal yang kejam. Ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Islam. Jadi dinasti Fatimiyah juga dipicu oleh faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu seperti yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Fatimiyah adalah menguatnya kekuasaan Nur al-Din al-Zanki di Mesir. Jadi itu penjelasan dari saya tentang dinasti Fatimiyah. Gejala-gejala yang menunjukkan kemunduran dinasti Fatimiyah telah terlihat di penghujung masa pemerintahan Al-Aziz. Namun baru kelihatan wujudnya pada masa pemerintahan Al-Muntasir yang terus berlanjut hingga berakhir kekuasaan adalah Fatimiyah pada masa pemerintahan Al-Adid 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Jadi baiklah, itu yang saya sampaikan dari dinasti Fatimiyah. Dan saya akan membahas tentang dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama lebih dari 5 abad. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Rasulullah SAW bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib ibnu Hashim. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffar. Dinasti ini berdiri antara tahun 1332 pada tahun 132 sampai 654 Hijriah atau 750
sampai 1258 Masehi. Berkuasa selama 5,5 abad, kurang lebih 524 tahun. Jadi kemajuan dinasti Abbasiyah masa ini adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek. Dinasti Abbasiyah ini di bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan kegiatan menerjemah naskah-naskah asing, terutama bahasa Yunani ke bahasa Arab. Misalnya pada masa Abbasiyah ini kemajuan-kemajuannya tuh seperti kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam bidang ilmu politik dan militer, kemajuan dalam sistem pemerintahan politik dan kenegaraan, kemajuan dalam peradaban bentuk fisik. Nah, itu kemajuan yang dialami oleh Abbasiyah di masa dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini mengalami juga kemundurannya, yaitu kemunduran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah yang paling domain dipengaruh terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Gimana contoh secara faktor internal itu dinasti Abbasiyah itu, kemunduran dinasti ini adalah kemewahan hidup di kalangan penguasa, perbuatan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah sendiri dan konflik keagamaan Bani Abbasiyah sendiri dan konflik keagamaan. Sedangkan faktor eksternal banyak pemberontak, dominasi bangsa Turki dan dominasi bangsa Persia. Jadi dinasti Abbasiyah yang begitu maju dan besar akhirnya mengalami kemunduran yang drastis. Jadi terjadi begitu saja melalui dua faktor ini, yaitu eksternal dan internal. Jadi dalam kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dominasi terhadap dunia Islam kontemporer dapat dilihat dari berbagai aspek. Hal ini dikarenakan kehancuran dinasti Abbasiyah menjadi sebab mundurnya dalam berbagai aspek. Pada aspek ilmu pengetahuan, hancurnya Abbasiyah umat Islam, ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Itu dalam aspek kegiatan itu umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang beragama Shamanism. Itu penyembahan matahari. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.